Halo sahabat spill novel Donghua, kita akan membahas cerita Donghua berjudul 100.000 tahun pemurnian Qi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Untuk membuat saya semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan alur cerita video ini. Hahaha, bagaimanapun, perasaan sembrono semacam ini masih nyaman. Bertahun-tahun ini, saya telah mencoba menumbuhkan alam Taoisme yang ekstrim, dan saya belum berani menunjukkan kepada orang lain sebagai Yuan Ying. Sekarang saya melepas topeng ini, Zhao Tianxun, bagaimanapun juga, akan melawan langit. Naik! Seberapa arogan tawa gila ini? Zhao Tianxun menghapus penyamarannya, yang berarti dia akan terlepas dari semua ikatan duniawi, dan menggunakan kekuatan sihir Yuan Ying untuk mencapai batas dunia gua. Gemuruh! Ledakan aura kekerasan lainnya terdengar, dan asal-usul iblis di Zhao Tianxun Yuan Ying benar-benar terbangun dan mulai bergabung secara paksa dengan tubuhnya. Satu yin dan satu yang, menyilang di pembuluh darah tubuh, membentuk pusaran menelan yang mengerikan, dengan panik mengkondensasi kekuatan spiritual yang terkumpul di tubuh Zhao Tianxun selama bertahun-tahun. Mungkinkah dia benar-benar berniat untuk meninggalkan fondasi kultivasinya selama bertahun-tahun dan menggunakan sumber sihir sebagai akar untuk memadatkan jiwa? Jika dia benar-benar melakukan ini, itu berarti Zhao Tianxun akan dihancurkan sepenuhnya, dan pada saat yang sama dia akan mendapatkan alam transendensi, dia juga akan menjadi musuh seluruh Kabupaten Tianwu, dan bahkan seluruh dinasti. Anda harus tahu bahwa kaisar dari dinasti Xia besar hanyalah lubang di alam kutub setelah Zhao Tianxun berhasil menerobos alam Yuan Shen, dia akan menjadi iblis atas dinasti. Tidak ada keraguan bahwa kali ini, Zhao Tianxun membuat taruhan putus asa dan sudah mempertaruhkan semua chipnya. Sukses dan gagal semuanya ada dalam pertempuran ini. Su yang menatapnya dengan tenang, seolah dia bisa memahami pilihannya, dan tidak menghentikannya. Anda tahu, menggunakan kekuatan sumber iblis jahat untuk memadatkan roh primordial adalah untuk memicu malapetaka iblis. Jika Anda ingin selamat dari malapetaka ini, itu lebih berbahaya daripada terobosan hari gua lainnya. Su yang tidak berpikir bahwa Zhao Tianxun bisa menerobos dengan sukses. Bahkan jika dia benar-benar menyelesaikan pembunuhan dan memadatkan jiwanya, dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi sombong di depan Su Yang. Bagaimanapun, tidak banyak orang di benua ini yang dapat mengancam Su Yang, leluhur dari alam pemurnian Qi. Klik! Di atas tengah langit, api guntur biru hitam yang menyilaukan meledak di udara, dan fluktuasi kekuatan guntur yang menakutkan mengejutkan semua arah. Guntur hitam besar bergulung, dan hantu dan setan yang sangat mengerikan muncul di udara. Suara tangis hantu Li menyapu setiap sudut surga, dan para biksu dari semua nadi di sekitarnya, termasuk 3 pangeran, semuanya menunjukkan ekspresi yang sangat khusyuk. Kekuatan bencana ajaib dari alam langit gua tidak boleh diremehkan. Saya benar-benar tidak tahu, jalur Tian Wuzong telah berlalu hari ini, bagaimana jalan ke depan. Segera, kekuatan bencana iblis pertama menghantam permukaan tubuh Zhao Tianxun. Api guntur itu seperti tubuh menelan yang memurnikan cahaya dunia, mengikis kemanusiaan Zhao Tianxun sedikit demi sedikit, dan menanamkan anggota badan dan mayatnya dengan keyakinan setan. Hantu dan hantu yang menakutkan terjalin dan melayang, menyebabkan Zhao Tianxun diselimuti kematian dalam beberapa ratus meter dari tubuhnya. Su yang dengan tenang mengamati setiap detail, seolah mencari jalan paling penting antara langit dan bumi dari gelombang iblis khusus ini. Faktanya, Su yang telah memikirkan masalah selama ribuan tahun. Apa cara paling penting dari langit dan bumi? Jika jalur kultivasi dunia benar-benar memiliki puncak yang ekstrim, lalu melambangkan apakah yang dilambangkan oleh langit? Terlahir di bawah langit ini, mengembangkan cara-cara surga dan manusia, bukankah yang disebut mengakhiri langit di atas kepala? Jadi, apa perbedaan antara 1 inci lebih tinggi dan 1 inci lebih pendek? Selama beberapa saat, Su yang tidak bisa menahan diri untuk bertanya pada dirinya sendiri dengan cara ini. Dia bahkan merasa bahwa tingkat alam pemurnian Qi 9999 memiliki modal untuk menampung Qi langit dan bumi, dan dia telah mencapai akhir dari jalan surgawi, dan dia memiliki langkah berikutnya. Itu menghancurkan langit. Su yang sekarang menderita karena tidak dapat menemukan pintu untuk mendobrak langit, atau bahwa dia sendiri tidak cukup untuk mengguncang aturan antara langit dan bumi. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa dia tidak dapat berkultivasi menuju kesempurnaan. Kekuatan bencana iblis adalah sesuatu yang belum pernah dialami Su yang sebelumnya, dan itu lebih seperti cermin, membawa persepsi Su yang ke tingkat lain, serta hal-hal yang lebih dalam.
Fluktuasi magis yang luas masih menyebar. Sampai sinar pertama petir yang dipenuhi dengan api iblis jatuh. Tidak. Kekuatan perampokan iblis ini tampaknya mulai lepas kendali, lari. Di medan perang yang kosong, kekuatan kesengsaraan iblis datang secara acak dan tanpa peringatan, dan orang-orang di kultivator terus mati. Dengan kekuatan seperti itu, tidak ada kekuatan langit gua. Selama tubuh nyala guntur itu tersentuh, niscaya akan mati. Melarikan diri. Gemuruh. Aura sumber iblis yang mengamuk menelan makhluk kecil itu, tetapi hanya tawa Zhao Tianxun yang tak terkendali sebagai gantinya. Hal ini membuat orang curiga bahwa yang disebut Demon Tribulation Thunder Flame Out of Control adalah permainan kejam yang disutradarai olehnya sendiri. Di antara daging yang hancur, sumber kehidupan segar Qi juga mengalir ke tubuh Zhao Tianxun bersama dengan energi hitam di luar tubuh Zhao Tianxun, memperbaiki daging baru yang mulai pulih setelah api guntur. HMPH, aku tahu, anak ini bukan hal baik ibunya. Caranya benar-benar sama dengan pemimpin Tusin, tidak heran dia adalah iblis besar. Huang Tian terus-menerus menjaga Bebe, tetapi dia adalah salah satu dari sedikit pembangkit tenaga listrik teratas di lapangan yang dapat melindungi kesengsaraan petir. Tentu saja, Su Yang sendiri adalah orang yang paling sombong, bahkan tanpa melihat api ajaib ini, dia melangkah langsung ke langit, mendekati garis besar siang Zhao Tianxun. Di mana Ling Qingshu? Jika Anda membiarkannya pergi, saya bisa menunggu Anda menyelesaikan terobosan sebelum menekan Anda, yang merupakan kesempatan untuk memenuhi keinginan Anda. Yang disebut konsesi Su Yang secara alami bukan karena dia takut pada orang ini. Dengan kata lain, selama Su Yang mau, bahkan jika Zhao Tianxun menolak, dia memiliki 100 cara untuk menemukan Ling Qingshu. Dia hanya ingin menebus dirinya untuk orang ini yang telah jatuh ke jalan iblis. Sangat disayangkan bahwa Zhao Tianxun menafsirkan ini sebagai kepengecutan dari seorang biksu Qi Refining Realm. Hahaha. Su Yang, apa kamu takut? Aku bahkan bisa membaca getaran di hatimu. Kamu takut kehilangan Ling Qingshu, takut aku akan mencapai kekuatan sihir untuk menghancurkan Tian Lanzongmu. Su Yang melihat penampilan gigi Zhao Tianxun, dan hanya menanggapi dengan senyum tak berdaya padanya. Seorang pria kuat sejati tidak bisa merasa rendah diri. Di mata Anda, saya membaca rasa takut yang sebenarnya. Anda sangat ingin sukses cepat dan keuntungan cepat, dan Anda bahkan melepaskan teknik satu baris sekte Tianwu dan jatuh ke jalan iblis, hanya untuk memaksa terobosan di alam spiritual asli dan mempertahankan kesedihan Anda. Harga diri akan mengalahkan saya. Sayangnya, di mata saya, tidak peduli seberapa keras anjing gila mencoba, itu tidak akan pernah menjadi iklim tanpa melompati tembok. Kata-kata Su Yang sangat menyakiti hati Zhao Tianxun, tetapi itu juga membuatnya semakin kejam. Orang yang merasa benar sendiri, saya ingin Anda memahami betapa konyolnya logika Anda. Pada saat ini, fluktuasi formasi di telapak tangan Zhao Tianxun muncul kembali, dan cahaya yang kimurni yang bercahaya membentuk kontras tajam dengan penampilan magis berdarah di seluruh tubuhnya. Saya ingin murid yang Anda pikirkan menjadi batu loncatan terakhir bagi saya untuk menerobos alam jiwa.